Hai, jumpa lagi bersama Ibu ya. Masih di channel yang sama ya, mengupas dan membahas bahasa Indonesia secara asik ya. Jadi kalau kemarin kita sudah ngebahas mengenai apa sih pengertian dari teks eksplanasi itu ya, dan apa saja struktur teks eksplanasi ya. Nah, jadi yang membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya, khususnya teks prosedur adalah kalau di teks eksplanasi ini lebih pada memaparkan informasi ya, semacam teks berita yang menjelaskan ya adanya sebab akibat atau gejala yang terjadi di sekitar kita atau fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita ya. Dan biasanya teks eksplanasi ini lebih bersifat teoritis ya, atau lebih bersifat fakta ya. Jadi karena tadi sudah Ibu jelaskan ya ciri-cirinya apa saja ya. Jadi teks eksplanasi ini benar-benar berhubungan dengan hal-hal yang ilmiah. Oke. Nah, karena berhubungan dengan hal ini ya, maka kita harus tahu juga bahwa teks eksplanasi itu punya kaidah kebahasaan sama seperti teks prosedur punya kaidah kebahasaan, teks eksplanasi juga punya kaidah kebahasaan ya. Ini akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi ya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ya menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku ya yang bersifat universal. Pemaparan informasi dalam teks eksplanasi mudah dimengerti atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja ya. Jadi kaidahnya ini, kaidah kebahasaannya itu secara umum ya. Jadi tidak hanya pada orang-orang tertentu tapi lebih pada umum ya. Oke, kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini ya. Yang pertama adalah kopula ya. Kopula ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena ya. Kopula, mungkin kalian jarang ya ngedengar apa sih itu kopula, bagaimana sih kopula dan lain sebagainya ya. Nanti akan Ibu jelaskan di segmen berikutnya ya. Kalau ini kita hanya menjelaskan tentang teks eksplanasi secara umum ya, tentang kaidah kebahasaan secara detailnya nanti ya Ibu akan jelaskan. Oke, yang berikutnya adalah kata kerja aktif ya. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses sehingga subjek atau yang tadi fenomena tersebut berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu ya. Jadi dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi selain tadi kopula ada juga kata kerja aktif ya. Lalu yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologis terjadinya suatu fenomena. Misalnya jika, bila, hingga, sebelum, pertama, dan kemudian ya. Seperti Ibu bilang tadi ya, nanti Ibu akan jelaskan di segmen berikutnya mengenai konjungsi ya. Konjungsi ini apa sih pengertiannya? Lalu konjungsi terdiri dari beberapa jenis dan biasanya konjungsi apa sih yang digunakan dalam teks eksplanasi itu ya. Jadi biasanya sih konjungsi yang digunakan dengan konjungsi yang sering digunakan pada teks eksplanasi sama ya dengan konjungsi yang sering digunakan pada teks cerita sejarah ya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Oke, berikutnya adalah kaidah kebahasaannya mengenai keterangan waktu ya. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena ya. Mungkin keterangan waktunya lebih menggantikan waktu, jam, dan tanggal mungkin ya. Jadi lebih ada keterangan waktunya secara detailnya ya. Peristiwa ini terjadi seperti apanya ya. Jadi karena memang dia berupa informasi, maka keterangan waktu juga itu penting ya. Berikutnya adalah istilah ilmiah ya. Karena dibahas dari awal ya bahwa teks eksplanasi ini adalah teks yang memang apa ya, teoritis ya, berhubungan dengan ilmiah, kaidah keilmiahan atau fakta ya. Jadi pasti jelas ya ada istilah-istilah ilmiahnya. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena ya. Jadi istilah ilmiahnya ini pasti berkaitan dengan fenomena-fenomena tersebut ya. Misalnya ya istilah ilmiahnya ya, misalnya kayak fenomena
misalnya tsunami dan lain sebagainya ya, seperti apa itu ada istilah-istilahnya lah ya. Nanti di segmen berikutnya lebih detail lah dengan contoh dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Selain tadi istilah ilmiah, teks eksplanasi unsur kebahasaannya juga yang berikut adalah kata ganti benda ya. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non persona seperti itu, ini, dan tersebut ya. Teks eksplanasi juga hanya fokus pada hal umum. Ya, misalnya seperti gempa bumi, banjir, hujan, dan adanya masalah di udara yang mungkin polusi udara dan sebagainya. Oke. Nah, di bagian sini ya, Ibu akan menjelaskan bagaimana menulis teks eksplanasi ya, tahapan-tahapannya ya. Kalau kemarin di teks prosedur tahapannya apa? Nah, di teks eksplanasi juga ada tahapan-tahapannya. Dalam membuat teks eksplanasi, kita dapat menggunakan dua pola pengembangan, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Jadi ini ada 5 langkah ya menulis teks eksplanasi ya. Cara-caranya ngapain aja sih kita, apa aja sih yang harus dilakukan dalam membuat sebuah teks eksplanasi ya. Jadi teks eksplanasi ini semacam karyangan ilmiah lah sejenis itu ya, yang membahas tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Oke, lanjut dulu ya. Langkah-langkah itu apa saja? Yang pertama adalah membuat rancangan kerangka ya. Nah, ini seperti layaknya manusia, kalau nggak ada kerangka ya lemes ya, kelepek-kelepek ya. Jadi yang namanya teks eksplanasi juga yang pertama adalah buat dulu kerangkanya ya, rancangan ya, tapi maksudnya adalah rancangan kerangkanya ya, atau rancangan teksnya. Yang maksudnya di sini adalah membuat kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan ya. Jadi mengidentifikasi ya bagian-bagian dari teks eksplanasi tersebut. Oke, berikutnya yang kedua, menentukan topik yang menarik ya, menentukan topik yang menarik. Jadi kalau yang pertama tadi kira-kira merancang ya, merancang kerangkanya bakal seperti apa nih. Saya mau cari bahan teks eksplanasinya yang bagaimana ya, kira-kira pengumpulannya bagaimana ya, kira-kira cari bahannya bagaimana ya. Nah ini itu yang pertama ya, bagian dari mengumpulkan atau merancangkan kerangkanya. Nah yang kedua adalah, langkah yang kedua adalah menentukan topik yang menarik ya. Karena teks eksplanasi ini bersifat berita, informasi ya, jadi makanya harus inovatif ya. Jadi harus benar-benar mencari topik-topik yang menarik, yang saat ini sedang hangat-hangatnya terjadi ya. Jadi topik menariknya jangan yang dulu-dulu ya, yang basi ya. Jadi biasanya kalau topiknya nggak menarik, ya orang malas untuk membaca teks eksplanasinya ya, karena memang topiknya sudah sudah aus ya, sudah lama ya maksudnya. Jadi carilah topik-topik yang menarik, yang terbaru ya, yang sedang hot ya. Tentukan fenomena alam ya, sosial atau budaya yang ingin kamu sajikan. Misalnya proses terjadinya pasang surut air laut ya. Jadi kalau secara fenomena alam ya yang seperti itu, yang menarik itu misalnya kayak ketinggian air ya misalnya di Jakarta semakin ini gitu ya, semakin tinggi gitu ya, berarti seolah-olah bahwa Jakarta itu akan terendam ya, jadi suatu saat nanti. Nah jadi seperti itu, jadi penelitian seperti itu atau teks-teksnya seperti itu bakal menarik ya, jadi nanti pada pindah ke Bandung ya mungkin. Oke, lanjut aja dulu. Oke, yang langkah yang berikutnya, mengumpulkan referensi ya. Maksudnya di sini adalah mencantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Jadi kalau mengumpulkan referensi itu kamu kan cari data-data dan fakta-faktanya. Kalau tadi misalnya adanya pasang surut air laut ya dan lain sebagainya, kamu cari fakta-fakta dan data-data yang ada di sekitar laut ya, misalnya wilayah pesisiran dan lain sebagainya, pasang surutnya bagaimana, misalnya apa saja sih yang akan terjadi jika pasang, atau apa saja yang terjadi jika surut, atau fakta apa yang terjadi, apakah ada gejala-gejalanya atau ada akibatnya dan lain sebagainya ya. Oke, berikutnya mengembangkan teks ya. Di sini kalau tadi kumpulin data-datanya ya, informasinya dan lain sebagainya, sekarang lalu mengembangkan teksnya ya, mengumpulkan menggabung-gabungkan si data-data yang tadi ya.
Jadi mengembangkan teks maksudnya di sini adalah mengembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh ya. Oke, yang terakhir menyunting teks ya. Maksudnya menyunting di sini adalah mengedit ya, mengedit, memperbaiki jika memang ada bagian yang salah, jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, jika ada hal-hal yang menjadi misalnya kayak katanya baku atau tidak baku dan lain sebagainya. Nah, ini di bagian menyunting teks ya. Jadi jelas ya tadi langkah-langkahnya apa saja yang harus dilakukan ya. Yang pertama tadi katanya membuat kira-kira rancangan kerangkanya seperti apa, lalu cari ide topiknya yang bagaimana, topiknya yang menarik ya. Jadi yang saat ini sih yang lagi rame-ramenya virus corona ya. Jadi orang penasaran ya dengan pandemi ini ya, seperti apa sih akhirnya ya. Jadi kalau ibu sih kalau disuruh bikin teks eksplanasi yang mudah saja ya, yang ada di sekitar kita ya, yang terjadi di sekitar kita, yang kita bisa dapat informasinya banyak ya, datanya banyak dan akurat ya. Mungkin saat ini sih ya pandemi ya, COVID ini ya. Jadi kalau misalnya kamu mau buat teks eksplanasi berupa COVID ya berarti bahan-bahannya banyak ya, informasinya banyak ya. Jadi kamu bisa misalnya membuat judulnya tentang penemuan-penemuan para ahli mengenai misalnya obat untuk menyembuhkan COVID ini, atau misalnya sampel-sampel untuk apa sih kira-kira apa ya, semacam pencegahnya seperti apa ya, ya seperti itulah ya. Oke. Ibu rasa kalian sudah semakin mengerti ya dengan teks eksplanasi ya, sudah semakin paham dengan teks eksplanasi ya. Ibu harap kalian semakin lebih bergiat lagi mencari informasi ya mengenai pelajaran-pelajaran kalian ya, khususnya di bahasa Indonesia. Karena memang kalau bahasa Indonesia tidak bertemu secara langsung ya, tidak menjelaskan secara langsung, memang ada kesulitan. Tapi ya kalau misalnya kalian menyimak materi ini dengan baik ya, dengan sangat seksama, ibu rasa kalian pasti ngerti lah ya. Oke, sudah saja dulu sampai di sini. Nanti seperti janji ibu bahwa nanti ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kebahasan dalam teks eksplanasi satu demi satu ya, mulai dari kopula, konjungsi, kata kerja dan lain sebagainya ya. Oke, di sini saja sampai di sini saja ya, tidak usah berbasa-basi ria ya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya dan masih tetap di Indonesia Asik.